Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu dosen pengampu metode penelitian Ibu Rizky Anissa MKOM. Izinkan kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok yang telah kami buat, yang berjudul aplikasi rental mobil berbasis web pada rental Tekos, yang beranggotakan kelompok Sherin, Anggir RNK, Eko Aprilianto, Salman Al-Farisi, Ikhwanul Fikri Nasution, dan Tika Yolanda. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang penyaluran banyak perusahaan-perusahaan penyewaan mobil, khususnya di Kota Pontianak, masih menggunakan sistem secara konvensional. Dua, solusi yang disuruhkan untuk mengatasi masalah yang ada saat ini di rental Tekos. Yang tersebut adalah dibangun sebuah aplikasi sistem informasi perusahaan mobil berbasis web di rental Tekos. Tujuan dan manfaat. Tujuan beragam perusahaan dalam memberikan informasi yang lengkap yang ditujukan pada konsumen tentang mobil yang akan disewakan. Menggunakan konsumen pada saat akan melakukan pasang sewa mobil tanpa harus datang langsung. Bahkan staf pada proses pencatatan, pemasanan, dan pembuatan laporan. Manfaat bagi penulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait cara pembuatan sistem informasi persewaan mobil berbasis web. Bagi Universitas Bina Sarana Informatika Pontianak sebagai sarana pengenalan dan tambahan informasi serta referensi bagi mahasiswa lain yang akan membuat dan mengembangkan tema bisnis dan juga menambah perpustakaan di Universitas Bina Sarana Informatika Pontianak. Bagi masyarakat sebagai informasi apabila membutuhkan persewaan mobil. Metode penelitian yang digunakan dalam membangun aplikasi perusahaan mobil atau dengan layanan web adalah dengan cara analisa kebutuhan perancangan sistem, desain database, dan desain dialog layar. Hasil penelitian menjadi tujuan akhir dari pembuatan aplikasi pemesanan mobil rental dengan layanan web basis PHP dan MySQL. Pengumpulan data primer, observasi lapangan, wawancara. Data sekunder, data yang diperoleh peneliti dari studi pustaka mengumpulkan data pada tahap ini menggunakan ilmuwan dan kelompok. Pengembangan software, development, analisa, dan pengujian sistem dan software desain, implementation, dan unit testing, integration dan sistem testing, operasi dan maintenance. Ruang lingkup untuk menyelesaikan final project yang kami buat dengan menggunakan mode Igniter dan mengikuti tahap-tahap yang sudah kami pelajari sebelumnya. Landasan teori, konsep dasar yang terlibat dalam sistem rental mobil. 1. Armada kendaraan, pemesanan, verifikasi, dan dokumen, pengembalian mobil, dan layanan pelanggan. Peralatan pendukung, perangkat lunak, manajemen proyek, sistem manajemen basis data, peralatan monitoring jaringan, peralatan keamanan, sistem manajemen konten, peralatan kolaborasi, sistem otomatis proses bisnis, perangkat penguji perangkat lunak, dan perangkat lunak analis data, peralatan virtualisasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan metode penelitian rental mobil mencakup berbagai pendekatan dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisis informasi terkait industri rental mobil.
tinjauan perusahaan. Pertama, fluktuasi mobil, dan kedua, lokasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisa sistem berjalan. 1. Prosedur sistem berjalan. Yang pertama, prosedur penyewaan mobil. Yang kedua, prosedur pengembalian mobil pelanggan menunjukkan bukti, kwitansi, dan KTP. Yang ketiga, prosedur pembuatan laporan. Selanjutnya, permasalahan pokok. Pertama, keamanan data pelanggan. Yang kedua, integrasi sistem. Yang ketiga, pengelolaan inventaris. Dan keempat, penjadwalan dan pemrosesan pemesanan. Kelima, layanan pelanggan. Dan yang keenam, pengalaman penggunaan. Dan terakhir, ketersediaan dan keandalan sistem. Pemecahan masalah. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, analisis penyebab. Yang ketiga, perencanaan solusi. Yang keempat, pengembangan solusi. Yang kelima, pengujian. Yang keenam, implementasi solusi. Dan ketujuh, pemantauan dan evaluasi. Dan yang terakhir, peningkatan berkelanjutan. Analisa kebutuhan sistem. Yang pertama, analis kebutuhan sistem, analis kebutuhan pengguna dan data sistem. Kemudian kebutuhan pengguna dan administrator dan pengunjung. Yang ketiga, kebutuhan sistem. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain antarmuka kami. Yang pertama ada tampilan awal. Di sini terdapat desain logo dan brand rental mobil Ecos. Fitur ini terdapat dua menu, yaitu menu login dan menu sign up. Fitur login terdapat desain logo dan brand rental mobil Ecos dengan kata pembuka welcome. Di sini terdapat dua kolom perintah untuk akun yang sudah terdaftar sebelumnya. Dengan input email dan password yang sudah didaftar, klik login jika email dan password sudah benar, atau klik sign up untuk yang belum punya akun. Lalu ada fitur register. Di sini terdapat desain logo dan brand rental Ecos. Dengan tampilan register terdapat 4 kolom yang berisi biodata user atau customer, dan 2 kolom untuk membuat password untuk login ke aplikasi rental mobil Ecos. Klik submit jika data yang diinput sudah benar. Lalu ada fitur dashboard. Fitur ini merupakan tampilan pembuka setelah login yang berisi tipe mobil, jenis mobil, serta harga per hari untuk penyewaan mobil. Di atasnya ada kolom search, gunanya untuk mencari mobil selain dari mobil di tampilan awal. Pilih mobil sesuai dengan kebutuhan dengan mengklik Rent Now. Dan bawahnya dilengkapi dengan menu navigation button. Lalu ada fitur pemesanan. Di sini setelah mengklik Rent Now, kemudian user atau customer dialihkan ke tampilan pemesanan dengan mengklik tanggal untuk memulai sewa dan mengklik lagi tanggal untuk mengembalikan sewa. Setelah diklik, sistem akan menampilkan total harga penyewaan dan lama waktu penyewaan. Jika sudah setuju dan deal, user atau customer bisa klik Rent Now. Lalu di sini ada fitur payment. Fitur ini merupakan pilihan metode pembayaran. Tampilannya tipe mobil, lama penyewaan, dan total harga. Dan terdapat 4 pilihan metode pembayaran. User atau customer bisa memilih dengan cara mengklik salah satu metode pilihan tersebut. Jika sudah memilih metode pembayaran, user atau customer bisa klik Pay. Lalu di sini ada fitur payment. Fitur ini merupakan lanjutan pilihan metode pembayaran sebelumnya. Tampilannya setelah user atau customer memilih metode pembayaran menggunakan bank. Kemudian fitur ini menampilkan tipe mobil, lama penyewaan, dan total harga. Dan 3 metode pembayaran menggunakan bank. Jika sudah memilih metode pembayaran, user atau customer bisa klik Pay. Lalu ada fitur detail dan pembayaran. Fitur ini menampilkan tipe mobil, lama penyewaan, dan total harga. Lalu ada kapasitas penumpang, nomor rekening untuk pembayaran. Jika sudah benar dan customer sudah mentransfer sesuai dengan rekening dan total harga, user atau customer bisa mengklik Down Pay. Lalu di sini ada bukti pemesanan. Fitur ini merupakan tampilan bukti pemesanan sudah berhasil dengan tipe dan hari pemesanan, dan dilengkapi juga dengan ID booking dan memudahkan admin mengarsip pesanan. Lalu di sini ada fitur notifikasi drop off. Tampilan ini menunjukkan denda jika terjadi keterlambatan pengembalian.
Demikianlah hasil dari kelompok kami. Untuk kesimpulannya, dengan menggunakan sistem ini, maka penyewaan mobil dapat diorganisir dengan baik. Pada saat transaksi pemesanan web transaksi, pensortingan data, dan pencetakan laporan-laporan. 2. Dengan menggunakan sistem ini, dapat mengurangi kesalahan penginputan data oleh bagian administrasi. 3. Sistem memberikan kemudahan di mana proses jalannya, transaksi dapat berlangsung lebih efektif dan efisien. Untuk sarannya, sistem informasi persewaan mobil berbasis web ini diharapkan lebih kompleks dan bisa mencakup pembayaran melalui manual ataupun transfer. 2. Pengembangan sistem informasi persewaan mobil berbasis ini diharapkan berupa aplikasi berbasis web agar memudahkan dalam pelayanan pemesan mobil tanpa harus datang langsung. Ketiga, penggunaan sistem harus memenuhi segala prosedur yang ada yang dibutuhkan oleh sistem untuk mengimplementasikan sistem informasi persewaan mobil berbasis web. Demikianlah hasil dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Semoga presentasi kami kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.